العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wal khamisu ghuslur rijlain. Betul ya? Adapun fardu wudu yang kelima yaitu ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, serta kedua telapak kedua mata kaki, min kulli rijlin, dari tiap-tiap kaki, wa sya'ru rijlaini wa sil'atuhuma ka sya'ril yadaini. Adapun bulu dua kaki dan kutilnya kedua kaki yaitu seperti bulu dua tangan. Wa yajibu tahrikul khatamid didi, dan wajib oleh menggerak-gerakkan cincin yang sempit. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan menyela-nyela jari dua tangan dan dua kaki. In kana al-ma'u la yasilu ilaiha illa bidzalika, jikalau ada oleh air, yaitu tidak sampai air kepada jari tangan jari kaki, illa bidzalika, kecuali dengan demikian itu menyela-nyela. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita masih membahas fardu wudu yang ada 6. Hal yang paling pokok untuk dikerjakan dalam kita berwudu ada 6, dan malam ini memasuki fardu wudu yang kelima, yaitu membasuh dua kaki. Namun saudara, dari sini kita bisa pahami bahwa menyapu telinga bukan masuk pada fardu wudu, sehingga andai kita sengaja-ngaja telinga kita kagak diusap, wudu tetap sah, namun kurang sempurna, tapi wudunya sah. Berbicara menyapu telinga, ajarannya adalah harus bareng. Berbicara menyapu telinga itu ajarannya harus bareng. Jangan aplusan, jangan begini. Enggak diajarin oleh agama kalau menyapu telinga aplusan. Jangan, kecuali agama mengajarkan kanan dulu kalau tangan kirinya pegang gayung. Kalau tangan kirinya pegang gayung, kalau dibarengin tumpah. Jadi telinga ini disuruhnya bareng, jangan aplus, makruh. Kalau aplusan tuh menyapu telinga, hukumnya makruh.
Jadi ngusap telinga jangan ablusan, tapi hendaknya bareng ngusap telinga ini bareng. Caranya bagaimana? Caranya telunjuk kita dua-duanya dimasukin di lubang telinga. Telunjuknya dimasukin di lubang telinga, jempolnya ditaruh di belakang daun telinga, di belakang. Jadi jempol nempel aja, jangan jalan-jalan, yang jalan telunjuk. Jadi telunjuknya jalan. Itu kalau telunjuknya dijalanin bakal keluar sendiri. Coba aja telunjuknya masukin di kuping, nanti dijalanin aja telunjuknya, pasti bakal keluar. Coba, ada jalan punya, dicoba aja. Iya tuh, kalau dicoba begitu, namanya mempraktekkan. Ntar telunjuknya jempol jangan jalan aja, ntar saya ajarin jalan. Jadi telunjuknya aja dulu dimasukin. Coba telunjuknya masukin, jempolnya ditaruh di belakang daun telinga, tempelin. Telunjuknya diputar, ntar keluar sendiri. Keluar kan? Hah? Enggak. Masuk lah. Ini telunjuk, itu keluar. Tuh. Keluar gitu. Ada jalan puncak. Kalau di jalan bakal keluar dengan sendirinya. Kalau telunjuknya udah keluar di daun telinga depan, jempol didorong. Caranya begitu, biar benar wudunya. Jadi jempol jangan didorong sebelum telunjuknya dari dalam tuh keluar. Coba praktek biar benar wudunya. Begitu. Jangan nyontoh yang di masjid-masjid nggak ngaji ribet. Jadi kalau sudah dimasukin dengan sendirinya akan keluar. Udah ada jalan puncak nih, belok-belok. Udah sampai depan, dorong. Tuh begitu. 3 kali saja. 3 kali. Begitu. Udah 3 kali. Saya jalan aja, lalu keluar diri, dorong, air, tiga kali. Tapi ada yang lebih sempurna lagi, isti'ab namanya, dirakain. Jadi udah 3, ambil air, taruh di kuping, telapak tangannya. Udah 3, karena pinggirnya ini belum kena. Kalau baru begini, pinggir tepinya, maka biar kena. Namanya isti'ab. Udah sempurna. Tuh telinga. Yang penting jangan ablusan. Telinganya jangan ablusan. Jangan. Ada doa kalau pengen sempurna. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bahasa kita orang, ya Allah, jadikan saya ini termasuk orang yang dengerin omongan dan yang diikuti yang bagus-bagus. Kuping ini apa aja kita bisa dengar. Omongan gak benar kita dengar, omongan yang benar kita dengar. Tapi kita minta dipilih supaya yang masuk di kuping ini yang bagus. Karena
Karena dari kuping ini bakal masuk ke hati. Dari kuping itu bakal masuk ke hati. Banyak orang membenci durian oleh karena lihat kulitnya. Lihat kulitnya bedur, padahal dalamnya enak. Bagian doyan. Begitu. Amin sih nggak doyan gitu. Nggak ada. Jadi begitu. Banyak yang membenci ulama itu karena dari dengar, gitu. Dari kulit, gitu. Bukan dari dalamnya, bukan dari sebenarnya yang dia dengar. Gara-gara dengarnya yang kagak, nanti mulutnya ngomongnya yang kagak. Maka kita minta waktu tutup biar telinga kita dengarnya yang bagus. Kalau bahasa Arab kita ngapalinnya puyang waktu basuh telinga, yang bagus-bagus ya Allah yang masuk kemari kita ada di hati. Biar khusyuk, biar tidak ngobrol dalam wudu ke telinga. Adapun sesudah telinga ngusap leher, ini menjadi perkhilafan ulama. Ada ulama yang mengajarkan ngusap leher itu berarti habis telinga. Leher. Tapi mayoritas ulama ngusap leher enggak sunat. Imam Ghazali dalam Ihya, dalam kitab-kitabnya itu sunat. Begitu. Jadi tidak usah ribut. Itu maksud kami. Ada yang suka ngusap leher, tidak apa-apa. Ada ulamanya. Kita nggak ngusap leher, ya ada ulamanya. Begitu. Silakan saja. Tidak usah jadi ribut. Sebab kalau ribut gara-gara ngusap leher doang, yang bakal ngacung tangan orang yang gak wudu, dia yang benar. Nantinya gara-gara begitu kita nggak bisa. Jangan pada bagian ini. Ada hadisnya, tapi memang tidak sahih, makanya menjadi ribut. Artinya menjadi berselisih hadisnya. Tidak sahih, tidak ada hadisnya. Nah, kita masuki materi kita yang kelima, waktu itu kita basuh kaki kita. Sunatnya dari kanan dulu, kiri dulu nggak apa-apa, wudu jadi kalau asal jadi. Tapi sunatnya kanan dulu. Membasuh itu sunatnya diusap. Membasuh itu sunatnya diusap, digosok-gosok, diusap. Jangan begini wudunya. Ini kan keran. Gitu. Kakinya digoyang-goyang. Kan ada yang wudunya kayak begitu ya. Ada enggak? Ada. Yang mana orangnya? Oh, yang baju apa Pak? Iya. Jadi jangan kakinya gitu-gitu doang tuh. Nah, itu namanya kurang sempurna. Sempurna bisa. Ntar saya ajarin tahlilnya nih. Nanti ya ini ngajarin tahlil. Gitu, digosok, jangan dikenain air doang. Jadi sih, tapi kurang sempurna, kurang. Jadi membasuh kaki serta mata kaki. Jadi basuhnya dari kaki dulu ke mata kaki, jangan dari mata kaki ke kaki. Kayak tangan.
Jadi kaki, iya begitu. Kaki dari kaki ke mata kaki, sempurnain sampai pertengahan betis. Iya, lewatin mata kaki, biar sempurna. Cuman dalam kaki ini ada bulu, ya kudu kena air. Sehelai gak kena air, dasar. Juga barangkali ada kutil atau ada jari lebih, kakinya lebih, jarinya ada 6, ya wajib juga dibasuh, kudu dibasuh kakinya. Kemudian kalau tangan atau kakinya ada cincinnya, tangan pakai cincin begini, cincinnya sesek, itu wajib diputar-putar. Wajib diputar-putar kalau wudu, kalau air enggak masuk tanpa diputar-putar. Tapi kalau air itu masuk walaupun enggak diputar-putar, sunat tuh putar-putar. Makanya yang pakai cincin tuh masuk surganya duluan dibanding yang enggak pakai cincin. Karena dia ganjarannya lebih. Iya, ada sunnah putar-putar. Iya, kalau nggak ada ya apa yang diputar-putar. Kalau nggak ada, iya, karena ganjarannya lebih. Pakai putar-putar. Kalau saya sih nggak karena begitu juga Pak, pakai cincin. Saya cuma buat bedain doang di Ragunan. Ada makan pokok jarinya 10, kagak pakai cincin. Saya kok nggak mau sama dia, maka biar beda sama dia saya pakai cincin. Gitu aja. Amin pakai cincin juga sekarang. Jadi pakai cincin. Masalah matanya apa? Mau kecubung kan? Mau marjan kan? Biasanya Ramadan marjan keluarnya. Terserah, yang penting mau pakai cincin begitu. Amin ada di bengkelnya bosnya, itu kan banyak kunci-kunci yang bolong, usah potong aja Pak. Baut dia baru pakai. Kalau sesek gini-gini, biar maksudnya airnya mas. Tapi kalau nggak sesek sunat saja. Wajib kita orang menyela-nyela jari tangan, jari kaki. Kalau wajib ini catatannya, kalau air itu enggak sampai kecuali di sela-sela. Kalau air itu masuk tanpa di sela-sela karena cincinnya longgar, sunat doang di sela-sela. Sunat cincin. Nah, dari mana ini dalilnya membasuh kaki ini? Qur'annya pada surat Al-Maidah ayat 6 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kenapa kaki enggak ditaruh habis tangan, sama-sama dibasuh, tapi kenapa kakinya ditaruh
sesudah musafala karena memang wajib tertib. Wajib tertib. Usaplah palakmu wa arjulakum, dan basuhlah kakimu. Begitu. Karena wudu wajib tertib, makanya kaki ditaruh seakan-akan diusap. Gitu. Tidak, kaki tetap wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Bagaimana kalau ada orang terlahir kagak ada mata kakinya? Ya dikira-kira aja. Kalau mata kakinya nggak umum, rada naik, dia sebatas mata kaki. Di mana mata kakinya? Begitu, mata kakinya. Cuman dalam wudhu ini sunat takhlil. Takhlil itu di sela-sela. Jadi basuh kakinya, harus ngadep mana, ngadep sini dulu dah. Ini pakai kelingking tangan kiri dari bawah, tuh begitu. Ini kalau kata orang akupuntur namanya akupuntur. Nah, biar sehat ya. Itu pakai kelingking. Mengusapnya begitu cara wudhuin kaki. Makanya kalau wudhunya diri nggak bisa. Apalagi kita udah senja umurnya, bisa jatuh. Makanya Nabi itu wudhunya duduk, pasti sempurna. Kalau diri berat, mesti dari atas, kurang sempurna. Kalau diri pasti dari sini, susah, khawatir jatuh. Tapi disuruhnya sama Nabi dari bawah. Ini kaki ini sendi-sendi nyambung ke seluruh tubuh. Kalau sering musab-musab ini, lambungnya akan sehat. Kalau kaki kanan nyambungnya ke lambung kiri. Boleh tanya sama dokternya kalau nggak percaya. Ini kaki kanan ini hubungannya ke lambung kiri. Kalau kaki kiri sambungannya ke lambung kanan. Lambung kanan. Suruhnya mau pakai kaki kiri semuanya. Kita nggak ngomong nih kiri, jalan kanan. Kiri disuruhnya, ini disuruh di ini, 3 kali per begininya. Itu sehat. Orang refleksi itu begitu penyakitnya. Refleksi itu refleksi. Kalau mereka nggak mengenal wudu, mengenalnya refleksi. Sebagaimana teman-teman kita enggak mengenal wudu, mengenalnya cuci tangan. Kalau kita wudu, ajarannya udah wudu, gitu. Wudu, sebab dengan wudu Allah jaga. Wudu aja, begitu. Wudu. Orang wudu tuh ngaji cepat paham, ganjaran gede, malaikat mohon ampun dosa kita nggak berhenti kalau kita punya wudu. Kalau nggak punya wudu nggak, kalau punya wudu kayak malaikat kita. Jadi kita didoain tuh lama itu. Kalau punya wudu batal wudu, batal wudu. Kaki dibasuh, sampai mata kaki, sampai mata kaki. Begitu. Kalau kaki itu jarinya nempel, terlahir rapi, mendaging, haram dirobek. Nggak boleh. Kalau mendaging, ada orang lahirnya nempel, jangan dirobek, dosa. Yahrumul fatq, nggak boleh dirobek. Tapi kalau terlahirnya normal, cuman pegang power glue, nempel. Ini wajib nempel jarinya. Termasuk kalau kakinya ada capnya, ini makanya lebih periksa benar. Kita kemarin hari Minggu ngecat, maklum hujan memang udah segede banget.
rada banjir, kita cat biar nggak pakai capek, cat minyak. Kalau cat minyak kan disiram doang, begitu. Cat minyak, airnya nempel dari kaki. Ingat-ingat malam Selasa, waduh, ada catnya. Maka sholat yang kita kerjakan lebih ingat-ingat kapan itu baca. Habis lohor, berarti asar, maghrib, terus sampai tadi kalau bisa ulang semuanya, sebab wudhunya tidak sah. Namanya enggak membasuh kaki, membasuh cat. Kalau ada catnya dikit, jadi harus semuanya kena. Tidak boleh tidak kena kaki, harus dijaga, harus dijaga. Nah itu dia, kalau kita mau tawaf wudhunya pengen nggak batal. Kalau nyenggol ini di samping pala kuda kemarin, kaki nggak boleh begini-begini doang. Imam Malik nggak sah wudhunya kalau kakinya disiram doang, wudhu juga dius. Iya, namanya dalak, digosok-gosok, diusap-usap. Kalau kita pengen wudhunya nggak batal, nggak usah di Mekah, di sini juga begitu. Apa yang nggak batal lama ini, wudhu aja nggak batal. Boleh, dapat, nggak mesti nunggu di Mekah, nggak apa. Begitu, boleh saja. Begitu. Karena mau tawaf itu sekarang udah sulit. Enggak padat tuh. Sekarang doang nih, kalau sekarang sih enggak padat, enggak bakal nyenggol nih. Orang jarang, orang juga. Itu kan pengen tawaf enggak bersentuhan bisa sekarang. Tapi enggak nyentuh Ka'bah juga kagak. Pengen coba jalan sebelum jadi pada sholat di Jadi Ismail enggak bisa sekarang. Masih dikurung. Gitu, masih dikurung. Kayak begitu. Jadi yang kelima, kita orang wudhu kakinya kudu dibasuh sampai mata, jangan dari mata kaki ke kaki, kurang sempurna. Dari kaki ke mata kaki, makanya diusapnya dari bawah ke atas. Biar kita betul-betul hati dalam wudhu, supaya tidaklah sembarangan kita wudhu. Jadi mengikuti tuntunan, mengikuti ajaran wudhu ini. Nah, waktu basuh kaki kanan, doa. Kalaulah kita nggak hafal bahasa Arab, bahasa kita, ya Allah kaki ini mantepin kelak di sirat, di jembatan Siratal Mustaqim. Kaki kanan, kaki kiri, ya Allah jangan sampai kepleset, ya Allah. Begitu. Jadi neraka itu begini, saudara. Sesudahlah kita orang kumpul di padang mahsyar, namanya alam mahsyar, alam mauqif juga. Itu 3000 tahun orang tuh dicuekin sama Allah. Sampai orang udah pegel frustasi. Nabi-nabi aja kagak berani ngadep Allah, nggak berani. Yang pada akhirnya yang bisa meredam murka Allah Nabi Muhammad. Nggak usah di akhirat, di dunia kita banyakin baca sholawat, sholawat aja banyak. Sebab wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tak pengen nyiksa manusia selama Nabi ada di tengah mereka. Selama kita orang baca sholawat, Allah tak mau nyiksa kita. Kekasihnya disebut-sebut. Begitu. Kekasih. Itu begitu. Nanti di akhirat begitu. Jadilah pada ngadep aman Nabi Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian turun namanya disebut syafaatul uzma. Namanya habis syafaatul uzma itu baru kemudian kalau bahasa kitanya syafaatul uzma itu membuka, meredam pintu amarah Allah. Jadi Nabi bilang sama Allah, ya Rabb, tolonglah ditegakkan peradilan. Jangan kayak begini. Kalau neraka-neraka, kalau surga-surga, tapi tolonglah diadakan peradilan, diadili. Maka pertama kali yang diadili adalah ayam, hewan dulu sebelum manusia. Saking adilnya Allah. Ayam jago merah matokin jago putih, jago coklat, bukan jago merah matokin jago putih. Dipatok di dunia itu jago putih bakal ngadu, ya Rob, saya pernah dipatok sama dia 3 kali, padahal saya nggak ngapa-ngapa. Maka kemudian diadili dia. Kata Allah, ayam jago putih gantian depan saya patok, dipatok 3 kali. Tanya mau, udah puas? Puas. Balasnya saya, kalau ayam udah nanti ditiup sama Allah itu malaikat jadi debu, nggak masuk neraka. Hewan-hewan ini bukan ayam doang. Padahal ayam itu nggak punya akal, ya kan? Nggak punya akal. Tapi saking adilnya Allah, tegakkan pengadilan. Kambing nyeruduk itu begitu. Apalagi kita orang yang punya akal. Habis ini binatang, baru kemudian buku catatan amal turun, namanya sohof. Buku-buku catatan kita betul jalan turun, bertebangan, udah ada namanya, udah diterangin waktu basuh tangan dulu. Ada yang ambil tangan kanan surga tanpa mampir, kalau megangnya tangan kiri kenanya surga tapi mampir dulu ke neraka. Kalau megangnya lewat punggung belakang, neraka tanpa surga. Itu begitu. Sudah nih buku catatan amal. Di sini nih rekaman kita dari umur 15 tahun sampai mati. Ada. Hatta waktu malam Selasa ngajinya nyender ngantuk, ada. Itu film enggak bakalan, enggak ada. Semuanya kelakuan kita ngapain aja di alam dunia ini ada. Hatta kita nyebarin berita-berita ngarang-ngarang ada. Semuanya ada, enggak ada. Udahlah diterima. Habis diterima nanti diperiksa, namanya dihisab. Hisab, periksa. Pertama yang diperiksa sholat. Sholatnya bagaimana? Bukan ruku sujudnya. Doa, bukan hadir ke masjid, bukan hadirnya. Ini benar apa kagak sholat? Diperiksa. Rukun sholatnya segala macam. Dari mulai wudhu, kan perangkatnya, periksa wudhunya bagaimana, benar gak wudhunya, sholatnya bagaimana, dari takbir sampai salam. Pertama, cek sholat, ada nggak yang bolong?
sholatnya selama dia dari 15 tahun sampai mati. Waduh, ada satu yang bolong, nggak sholat kali itu, dohor doang. Maka dicek lagi, ada sholat sunat nggak dia? Ada. Maka kalau ada 70 kali sholat sunat baru nutup sholat wajib ada. 70 kali sholat sunat baru nutup sholat wajib ada. Di akhirat periksa puasa Ramadan. Bagaimana ini? Kalau kosong ada satu nggak puasa, maka puasa sunat nggak? Maka puasa sunat 70 hari baru nutup sehari Ramadan yang ditinggali. Makanya mumpung di dunia diajari nama Nabi kodok, jadi nggak repot di akhiratnya. Kalau kodok kan nggak pakai 70 kali, itu sama gitu. Beres, dihisab, diperiksa, semuanya diperiksa. Amal-amal habis diperiksa, ada yang berat, ada yang ringan. Makanya kenapa kalau nisfu Sya'ban pada baca Yasin dari maghrib di Mujahidin begitu ya? Iya. Itu begitu. Kan tiap tahun ganti buku sejilid setahun, jilid setahun lengkap. Tanggalnya ada, nggak bakalan meleset semuanya. Makanya kita orang ini artis. Artis tuh di shopping sama wartawan gratis. Namanya Rokin Atid. Dia nyoting kita. Waktu pulang ngaji ngambil sendal yang bagusan. Ada. Aku aja deh. Makanya mumpung di dunia itu diputar semua. Namanya hisab. Selesai hisab ditimbang. Timbangannya kayak timbangan emas. Ada 2 piring. Beratan mana? Beratan amal baik, ya surga. Beratan amal buruk dilihat. Buruknya standar mana? Ada yang surga mampir dulu, ada yang neraka selamanya. Kalau orang baca sholawat, ini bukunya lain. Makanya kalau tukang baca sholawat, ketika amal buruknya banyak, bakalan dikeluarin karena catatannya ini Imam Nabi. Makanya orang baca sholawat kalau di Madinah Nabi jawab, cuman karena keawaman kita tak dengar. Tapi kalau jauh dari kita petukangan, kata Nabi, innalillahi malaikatan sayyahin. Allah itu punya malaikat yang keliling dunia. Kerjaannya jadi kurir pada bawain sholawat yang dibaca oleh umatku. Disampaikan nama Nabi, Nabi si fulan baca sholawat. Semuanya. Nah, sholawat ini bukunya lain, tabungannya lain. Sholawat. Jadi kalau mau diumpamakan, walaupun nggak sama analogi ini, tapi biar gampang, itu kayak pegawai negeri. Jadi gaji itu kita dikasih gaji berapa? 3 juta. Golongannya masih rendah. Itu enggak 3 juta sebenarnya. Dipotong. Kalau pegawai negeri mah dipotong. Disimpan 15% untuk nanti diberikan waktu pensiun. Jadi pensiun itu enak, dapat pensiun bukan enak. Duit kita dipotong sama dia, diputar usaha sama dia. Enak kita, enak dia. Enak dia. Begitu. Enakan mau dagang lah, dagangan cupang. Misalnya yang dagangan cupang, dagang. Begitu. Enggak pakai dipotong-potong. Artinya punya simpanan, nanti waktu butuh udah pensiun kerja dibalikin. Kalau sholawat nggak kayak begitu, cuma bedanya ini punya bank tersendiri.
nanti waktu di akhirat kita orang kurang ganjaran, sholawatlah yang dibanding. Entar dulu jangan masuk neraka, dia baca sholawat dikasih rekening sholawat. Karena berapa kita baca sholawat, makanya ketahuan anak Nabi. Kata Nabi, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholat. Yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat itu yang paling banyak baca sholawat, paling banyak. Kalau orang dulu tuh yang punya doa habis taklim tuh, ya Rabbana tarafna, itu baca sholawat sehari paling dikit 25.000 kali. Itu paling dikit, paling dikit. Kalau kita paling banyak aja nggak nyampe. Paling banyak nggak nyampe. Itu nyampe. Itu begitu. Kalau kita baca Sallallahu Muhammad semenit, kalau pelan 2 menit, 1000, 20 menit, 1000, 20 menit, 1000, 20 menit. Kalau duduknya sejam kan 60, ya kan? 20 menit 60, maka 60 menit bagi 2, 30. Itu udah banyak, sejam doang. So, itu begitu. Perasaan kita udah baca dalail, udah banyak banget nih baca sholawat. Perasaan belum, masih sedikit dibanding mereka pada. Tapi nggak apa-apa ngekor sama ulama, biar kita ngikut ulama, gitu aja lah, biar selamat. Nah, habis ditimbang ini baru lewat di sirat, di jembatan. Jembatannya ini JPO, jembatan penyeberangan orang. Lurus nggak JPO? Hah? JPO tuh lurus nggak? Hah? Kok nggak pernah tahu JPO berarti? Hah? JPO itu lurus nggak? Hah? Enggak, naik, lurus, turun. Itu JPO. Naik, lurus, turun. Itu di akhirat begitu bentuk jembatannya. Sudah mungkin lurus, kagak. Naik, lurus, turun. Yang siratal mustaqim Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Dinul Islam. Itu masyirat atau jembatan. Cuman udah kadongan bahasa kita. Yang di sono nyebut siratal. Iya udah kadongan. Ya udah rame-rame. Kalau salah rame-rame kan enggak apa-apa ya. Karena salah rame-rame. Ono masyirat doang. Enggak ada mustaqimnya kan? Sirat aja, tapi udah kadongan. Orang yang ceramah-ceramah aja nanti di jembatan siratal mustaqim. Padahal kagak mustaqim kan. Naik, lurus, turun. Dan Nabi jelaskan itu jembatan kecil, lebih kecil daripada adaqu minasya'arati. Bahasa orang tua dulu, 1/7 rambut kita. Kecil. Jadi adaqu minasya'arati. Jadi rambut ini lebih kuat dari seluruh tubuh kita. Kalau kita pengen tahu, yang lebih kuat dari seluruh tubuh kita cuma rambut. Orang kalau mati, Pak, pertama 3 hari masuk kubur, bengkak, kembung, bengkak, perutnya bengkak, matanya bengkak, badannya gede, 3 hari dikubur. Makanya kalau di Betawi itu kalau 3 hari sodakohnya rada gedean. Biasanya nasi uduk, NU nasi uduk. Pakai nasi kalau 3 hari, karena memang bengkak. Kalau seminggu dari bengkak meletus, pecah mata, pada pecah berat. Makanya kalau 7 hari beratan lagi. Sebab
Artinya itu pakai nasi segala macam tuh ada tuntunannya, biar kita tahu. Dari itu hancur semuanya tulang. Habis tulang hancur semuanya, rambut terakhir. Habis rambut tinggal tulang ekor. Tulang ekor menggantung karena cikal bakal kita nanti hidup. Jadi rambut ini paling kuat. Terakhir hancur rambut. Ama baja kuatan rambut kita. Kalau mau diuji aja kalau nggak percaya, asal bajanya segede rambut itu. Itu iya. Perbandingan harus sama. Perbandingan. Jangan nggak sama. Mendingan orang kafir nggak korupsi. Nggak sama. Perbandingan itu harus sama. Bajanya segede rambut. Itu lebih kuat rambut kita. Boleh sih. Begitu. Rambut dan lebih tajam dari pedang. Tajam. Nah, kan kecil. Yang bikin mantep apa itu biar kita nggak jatuh? Wudu. Maka wudu itu waktu kaki tuh. Ya Allah, ini kaki mantep nih. Jangan sampai kepleset. Sedang bawahnya jembatan itu neraka. Kalau udah kepleset nyemplung, kata Nabi 70 tahun belum nyampe dasar. Masih apa? Masih apa? Masih apa? Melayang-layang namanya. Sedang layang. Belum 70 tahun. Belum disiksa beneran. Itu udah kesiksa. Tapi belum disiksa beneran, belum masuk tempat. 70 tahun. Kalau nyemplung. Kalau yang terakhir nyemplung kurang Jadi jembatan ini dilalui bisa selesai selama 3000 tahun. 3000 tahun baru bisa nyebrang. Kalau seberangan yang di Onono busway berapa tahun itu nyebrang dari sini ke sini? Jadi ini naik 1000 tahun, naik lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Jadi berapa tahun? 3000 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Kalau yang ngorban nggak jalan kaki, yang ngorban itu naik kendaraan. Kalau benar korbannya, makanya Nabi bilang azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyak. Kata Nabi, sesudah cukup umur yang gede hewan kurbannya yang gagah, sebab dia nanti di siratul mustaqim itu jadi kendaraan kita. Makanya kalau korban yang benar, jangan asal. Kalau pengen benar, kalau kambing kudu umur 2 tahun, kurang sehari nggak jadi korban. 2 tahun umurnya kambing Jawa, apa namanya? Ya kambing Jawa. Kalau domba setahun, domba. Kalau kambing Jawa, jangan korban kecil. Waktu dipotong bunyinya ma, nyari apanya? Iya, berarti kambing bocah. Dia nyari emaknya. Nah, ini nggak ada nanti di akhiratnya. Salah dia. 2 tahun. Makanya kalau mau beli hewan kurban tanya umur berapa? Umur dulu, jangan harga berapa, berat berapa, gampang berapa. Umur dulu, umur berapa ini? 2 tahun.
kita ngangon kambing, nggak ada kerjaan, kerjanya ngangon kambing, setahun digaji 1 juta, mau nggak? Berarti orang ada kambing korban 1 juta. Jangan asal, udah benar, udah gagal. Makanya kalau kita kaya sendiri, saya banyak motivasi teman-teman tuh, yang duitnya banyak motongnya sapi sendiri. Jangan bertujuh sendiri. Kita dulu sapi sekor, tahun depan bini kita, tahun depan anak kita, tahun begitu sapi bagi sendiri. Jadi kan naik Lamborghini sendiri kan gak kaya. Daripada naik angkot kan rame, komplit. Jadi yang gagah begitu, yang gagah. Jadi jangan asal, yang gagah, yang gagah. Itu bakal jadi kendaraan cepat, kendaraan. Ada juga ini mau joki nih, ada joki-jokian. Jadi ada orang naiknya Lamborghini, dia rambutnya panjang, gondrong, diprotes, doi itu apa? Preman masuk surga. Yesus, Yesus. Iya, begitu. Rambutnya panjang. Jadi ini orang, kudulah kita yang benar wudhunya. Jadi wudhu tuh kaki itu jangan asal. Nanti enggak nepak lagi di sononya. Kalau asal doang, kepleset. Kalau kurang selangkah kepleset, itu duluan masuk surga daripada di neraka. Tinggal selangkah lagi jatuh. Itu paling dulu. Kalau baru ngelangkah nyebur paling lamaan. Iya lamaan. Ya maka kita wudhunya jangan sembarangan. Wudhunya harus rapi. Ini wudhu bukan di dunia doang, bukan sekadar formalitas muslim, tapi punya makna luar biasa kelak di akhirat. Makalah kaki kita dibasuh, minta biar kaki kita enggak kepeleset bisa masuk surga. Moga semua kita pada dimasukkan oleh Allah kelak ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Segini dato ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum